Dok, sebenarnya seberapa besarnya pengaruh kesehatan gigi terhadap status Kita nutrisi, Dok? tanyakan nih ke orang tua pasien, apakah anaknya pernah mengeluh sakit gigi? Nggak pernah sakit gigi Dok anaknya gitu, tapi saat diperiksa hampir semua giginya itu berlubang gitu, menyisakan hanya gigi taringnya gitu. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana, anak ini bisa mengunyah secara optimal gitu. Kita aja orang dewasa kalau sakit gigi, satu gigi aja yang sakit, itu kan pasti udah nggak enak makan, mikir juga udah nggak bisa, konsentrasi udah nggak bisa gitu. Nah ini sering sekali terjadi di anak-anak kariesnya itu udah banyak sekali, hampir semua gigi terkena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, apa kabar? Selamat bergabung di podcast RSCM. Selama 30 menit ke depan, saya Cut Intan Safitri akan menemani Sobat Sehat semua dalam podcast kali ini yang bertemakan pengaruh kesehatan gigi terhadap status nutrisi dan tumbuh kembang anak pada periode emas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendatangkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Gigi Dwi Mutiara Ramdini, spesialis kedokteran gigi anak, yang biasa kita sapa dengan Dr. Gigi Tia. Pada kesempatan kali ini, tanpa memperpanjang-panjang waktu lagi, langsung saja kita sapa Dr. Gigi Tia. Halo Dok, apa kabar? Halo Dokter Cut. Selamat bergabung ya Dok, terima kasih sudah mau datang ke podcast kali ini. Karena pembahasan kita sangat menarik nih Dok, terkait sama isu yang sangat amat memprihatinkan, yaitu tentang stunting. Ya. Dimana kita tahu sebanyak lebih dari 20% anak Indonesia mengalami kasus stunting. Jadi dengan podcast kali ini kita akan kupas tuntas pengaruhnya kesehatan gigi terhadap status nutrisi tersebut ya. Oke, langsung aja Dok, kita mau tanya nih Dok, sebenarnya seberapa besarnya pengaruh kesehatan gigi terhadap status nutrisi Dok? Adakah hubungannya antara kesehatan gigi dan status nutrisi pada anak pada periode emas? Oke baik, sebelumnya saya ucapkan, halo Sobat Sehat RSCM, terima kasih kepada Dokter Cut dan juga RSCM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk, sharing ya, ini sharing ringan-ringan aja nih. Mengenai kesehatan, gigi dan pengaruhnya terhadap status nutrisi dan tumbuh kembang anak pada periode emas. Nah, tadi Dokter Cut sudah sampaikan mengenai, angka stunting di Indonesia yang mencapai 20% itu, bisa dibilang masih cukup tinggi ya gitu. Nah, ternyata ada fakta menarik lainnya, ternyata, angka karies pada anak di Indonesia nih ya, ternyata cukup tinggi juga, sangat tinggi bahkan ya, itu ya, di angka 90%. Jadi bisa kita bayangkan, hampir semua anak-anak di Indonesia ini sudah mengalami, karies atau gigi berlubang. Bahkan ada beberapa orang tua yang sudah menormalisasi ya istilahnya karies pada gigi anak, karena banyak yang mengira, "Oh, kalau gigi anak-anak berlubang atau karies itu, wajar kok gitu, toh nantinya akan diganti sama gigi tetap," gitu. Jadi, istilahnya orang tua tuh kayak sudah menormalisasi dengan adanya, gigi keropos, gigi berlubang pada anak gitu. Padahal, peran gigi, anak atau gigi susu itu di rongga mulut ternyata sangat penting gitu. Nah, salah satunya itu ada pengaruhnya terhadap status nutrisi dan tumbuh kembang. Nah, yang pertama gigi pada, gigi anak ini, berfungsi diantaranya sebagai, pengunyahan. Itu untuk menggigit, merobek makanan, dan juga gigi ini bisa berfungsi untuk, berbicara gitu. Nah, selain itu gigi susu juga ternyata menjadi, pedoman untuk nanti gigi tetapnya akan tumbuh gitu. Jadi istilahnya menjaga ruangan di rongga mulut supaya nanti saat gigi tetapnya akan keluar itu ruangannya cukup terjaga, jadi tidak terjadi crowding. Nah, ternyata anak dengan gigi yang berlubang itu dia akan mengalami yang namanya, sakit gigi, kemudian, saat makan dia akan sulit mengunyah gitu ya. Jadi biasanya anak-anak nih jadi males makan gitu. Nah, itu dampaknya apa? Asupan nutrisinya menjadi berkurang gitu. Nah, dampak yang lebih besarnya lagi itu nantinya bisa menjadi, malnutrisi dan tentunya pertumbuhan pada anaknya pun bisa terganggu. Nah, selain
masalah gigi berlubang pada anak gitu, itu efek lainnya itu bisa terjadi, gusi yang meradang nih pada anak, kemerahan, mudah berdarah gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang istilahnya, males sikat giginya masih kurang baik gitu ya, gusinya pun, bisa meradang gitu karena sisa-sisa makanan, plak gigi yang menempel di gigi itu, bisa menyebabkan gusi menjadi iritasi. Nah itu si gusinya bisa meradang dan tentunya efeknya bisa menyebabkan si anak ini jadi nggak nyaman saat makan, saat mengunyah makanan gitu. Nah masalah gigi lainnya lagi ada lagi nih yang disebut, kehilangan gigi lebih dini. Jadi giginya itu lepas sebelum waktunya. Nah, tentunya kalau giginya itu lepas sebelum waktunya, entah itu karena, biasanya karena ada infeksi ya, jadi giginya mau nggak mau harus dicabut sebelum waktunya. Nah, itu pasti berpengaruh juga pada, proses pengunyahan makanan. Anak-anak menjadi sulit untuk makan, mengunyahnya pun menjadi tidak optimal gitu. Jadi, secara keseluruhan masalah pada kesehatan gigi tentunya akan berdampak, menjadi kurangnya asupan nutrisi, sehingga itu mengganggu pertumbuhan fisik dan juga tentunya kecerdasan anaknya, seperti itu. Oke, baik dong. Mhm. Jadi untuk para moms and dads Mhm. jangan menormalisasi kesehatan gigi anak dari mikirnya tuh, bahwa nanti akan copot Iya, giginya. betul. Jangan begitu karena memang periode emas itu dari 0 sampai 5 tahun ya, Dok, ya. Betul, Itu harus dijaga supaya status nutrisi jadi optimal gitu ya, Dok, betul, ya. iya iya. Lalu, Dok, apa sih peran penting kesehatan gigi pada periode emas tumbuh kembang? Eee, Peran pentingnya tuh seperti apa gitu, Dok? Nah, jadi periode emas, tumbuh kembang anak ya atau golden period itu ternyata, berlangsung dari, bayi masih di dalam kandungan hingga 5 tahun. Jadi bahkan saat ibunya masih mengandung pun itu sebenarnya, asupan nutrisinya harus cukup, cukup masuk ke dalam, agar masuk ke dalam, bayinya itu gitu untuk pertumbuhan giginya nanti. Jadi udah berpengaruh tuh. Jadi harus cukup asupan nutrisi pada saat ibunya hamil. Nah nanti berlangsung sampai usia 5 tahun. Nah pada fase ini, terjadi perkembangan pesat yaitu, dalam segi aspek, fisik, kognitif, sosial, dan juga emosionalnya. Nah, dalam aspek fisik nih masalah kesehatan gigi bisa meningkatkan resiko gangguan pertumbuhan fisik pada anak. Nah, gigi yang sehat itu, tentunya membuat anak menjadi mengunyah dengan baik ya. Jadi, sehingga pencernaannya dan penyerapan nutrisinya lebih optimal gitu. Nah, masalah gigi seperti gigi berlubang, sakit gigi atau bahkan, infeksi, ini dapat menyebabkan anak menjadi susah makan kan gitu, pasti dipakai makan tuh nggak enak, nggak nyaman gitu. Jadi, kadang sering juga anak-anak tuh nggak bisa menyampaikan atau mengekspresikan rasa sakit giginya gitu. Jadi orang tua, bahkan nggak ngeh gitu kalau ada masalah nih di rongga mulutnya gitu. Sering kita tanyakan nih ke orang tua pasien, "Apakah anaknya pernah mengeluh sakit gigi?" "Nggak pernah sakit gigi Dok anaknya," gitu. Tapi saat diperiksa hampir semua giginya itu berlubang gitu, menyisakan hanya gigi taringnya gitu. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana, anak ini bisa mengunyah secara optimal gitu. Kita aja orang dewasa kalau sakit gigi, satu gigi aja yang sakit, itu kan pasti udah nggak enak makan, mikir juga udah nggak bisa, konsentrasi udah nggak bisa gitu. Nah ini sering sekali terjadi di anak-anak kariesnya itu udah banyak sekali, hampir semua gigi terkena gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu pasti, anaknya pun akan, sulit untuk makan dan, nutrisi yang masuk ke anaknya pun akan jauh menurun gitu. Nah, selain jadi tadi pertumbuhan fisiknya jadi pasti akan terganggu karena kurangnya masuk asupan nutrisi tadi gitu. Nah, kalau itu terjadi, lebih parahnya lagi bisa menyebabkan tadi, stunting tadi ya, stunting bisa, resiko stunting bisa terjadi gitu. Nah, kalau dalam aspek kognitif, nah kesehatan gigi anak ini bisa juga mempengaruhi kecerdasan anak. Seperti itu. Jadi nutrisi seperti protein, zat besi, omega 3 itu sangat diperlukan pada periode emas ini, gitu. Jadi itu berpengaruh untuk konsentrasi, daya ingat, dan kecerdasan anaknya, gitu kan. Nah ini didapatkan juga dari makanan ya, gitu. Jadi kalau anaknya kembali lagi kalau anaknya sulit makan, susah makan, nah jadi nutrisi
nutrisi penting ini yang mempengaruhi perkembangan anak itu akan tidak didapat gitu. Jadi nantinya akan berefek misalnya anak menjadi kurang pintar misalnya. Terus udah gitu selain itu kan kalau misalnya giginya sakit, anaknya jadi sulit tidur, sulit konsentrasi saat belajar gitu. Jadi menyebabkan stimulasi untuk dia belajar juga menjadi menurun. Nah, hal yang ketiga dalam aspek sosial dan emosional gitu ya. Nah, gigi ini jika dia lepas sebelum waktunya, itu pun bisa mempengaruhi fungsi bicara. Jadi ada beberapa ada beberapa kata yang sulit diucapkan jika gigi lepas sebelum waktunya, seperti huruf S gitu ya, F gitu. Nah, jadi hal ini bisa membuat anaknya pun menjadi kurang percaya diri misalnya saat berbicara gitu ya. Jadi ini mempengaruhi juga sosial dan emosional anak. Nah, selain itu juga kalau giginya keropos atau berlubang, terutama gigi depannya nih ya, anaknya lagi usia sekolah. Nah, itu lagi lucu-lucunya ya gitu. Udah mulai peduli sama penampilan misalnya gitu. Nah, ini dia bisa mulai ada rasa tidak percaya diri untuk dia tersenyum, untuk berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya. Nah, itu udah mulai ada rasa nggak percaya diri kalau giginya keropos gitu ya. Kalau senyum dia aduh nggak putih bersinar gitu kan, jadinya menurunkan rasa percaya diri gitu. Wah, berarti sangat amat berpengaruh ya, Dok, kesehatan gigi anak terhadap tumbuh kembang. Secara perkembangan fisik, secara perkembangan otak, dan juga sosial emosionalnya Ya, juga sangat berpengaruh ya, Dok. betul. Dan saya sebagai moms Iya, jadi Mas. baru kepikiran gitu loh, Dok, bahwa anak itu tidak bisa menceritakan kalau giginya sakit. Betul. Dan bayangin kalau kita sebagai orang dewasa sakit aja, itu kalau sakit gigi tuh kayak gimana gitu ya, lo Serba salah ya, serba nggak salah. enakan, Lebih baik betul. sakit hati daripada Betul. sakit gigi. Nah, ini bayangin kalau anak yang sakit dia nggak bisa cerita Nggak ke bisa orang ungkapin, tuanya, nggak bisa iya. bilang. Iya, Kasian sekali gitu. kasihan. Kadang nih anak-anak dia saking misalnya udah banyak nih, udah semua sisi kiri, kanan, atas, bawah semua udah berlubang gitu ya. Jadi dia kadang ngerasa, "Oh, kayaknya emang kayak gini ya, emang harusnya kayak gini ya gigi itu rasanya," gitu. Jadi ya sama, udah mungkin si anaknya udah berdamai dengan keadaan sakit Oh, ya gigi sedih itu. sekali Iya, makanya dengernya. kasihan. Banyak banget kejadian kayak gitu. Jadi dia kayak udah biasa, oh emang kayak gini ya rasanya gigi di dalam mulut gitu. Dalam keadaan sakit, infeksi dan segala macem. Tapi ya itu, jadi biasanya makannya jadi nggak optimal, berat badannya susah naik, dan banyak sekali yang seperti itu gitu. Jadi dibiarin, kadang orang tua pun nggak ngeh gitu ya, jadi ya udah dibiarin aja kok, toh nanti gigi susu akan diganti lagi dengan gigi tetap. Cuma kan memang dari periode gigi susu sampai menunggu gigi tetap itu kan butuh waktu ya, nggak langsung. Jadi gigi tetap itu baru berganti di umur 6 tahun, dan full gigi tetap semua itu masih usia 12 tahun. Jadi kita bayangkan kalau misalnya anaknya udah mulai karies nih, udah mulai keropos giginya di usia 2 atau 3 tahun, kan masih panjang banget Iya. ya untuk menunggu giginya ganti gitu. Jadi Bayangkan anak kita merasa sakit selama belasan tahun, betul, selama selama bertahun gitu. bertahun-tahun itu gitu. Bayangkan itu kasihan sekali. Jadi Kasihan banget. mulai sekarang moms and dads harus diperhatikan. Walaupun anak baru lahir kayaknya harus diperhatikan ya. Betul, harus diperhatikan banget. Bahkan dalam kandungan ya, Oh iya, udah mulai, karena dari dalam kandungan asupan nutrisinya harus bagus tuh. Moms yang moms ya, mau ke moms sama moms soon to be kan? ya, moms soon to be gitu, harus mulai makanan-makanan sehat gitu ya, biar bagus nanti giginya keluar. Benar sekali, Dok. Lalu Dok, saya ingin tahu juga nih, Dok. Mungkin sobat sehat juga semua penasaran nih. Selain mengganggu tumbuh kembang anak, apalagi yang mungkin menyebabkan gangguan apabila terjadi kesehatan gigi, apabila terjadi infeksi pada Nah, gigi? ya, Nah, jadi ternyata gigi ini tuh bisa jika terjadi infeksi bisa menyebar istilah kemana-mana. Jadi bukan cuma gigi aja, tapi infeksi pada gigi ini bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Nah, jadi bisa menyebabkan demam, terus pembengkakan pada kelenjar getah bening gitu. Jadi dan juga infeksi sistemik. Jadi bisa infeksinya kemana-mana gitu. Nah, selain itu juga dengan adanya gigi yang rusak, itu sistem imun anak tentu bisa menjadi lemah juga. Nah, ini jadi anaknya jadi gampang
kena penyakit dengan sistem imunnya yang rendah tadi gitu. Nah, infeksi pada gigi susu ini juga ternyata bisa berpengaruh pada, pertumbuhan, dan perkembangan gigi penggantinya nanti gitu. Karena gigi susu ini, akar gigi susu ini itu kan posisinya berdekatan dengan benih gigi yang nantinya akan keluar gitu. Jadi jika terjadi infeksi pada gigi susu, ini bisa mempengaruhi, pertumbuhan gigi tetap tadi. Nah, gigi tetap tadi bisa, strukturnya menjadi, tidak baik gitu karena akibat ada infeksi dari gigi susu, karena posisi yang berdekatan tadi. Nah, tumbuhnya misalnya menjadi, berwarna kecoklatan, struktur gigi tetapnya pun menjadi lebih rapuh. Nah, selain itu juga, pertumbuhan gigi tetapnya ini arahnya tuh bisa, berbelok gitu karena misalnya, pernah ada riwayat abses atau bengkak di gigi susunya. Nah, jadi karena ada abses tadi atau bengkak itu yang seharusnya tumbuhnya lurus ya mengikuti akar gigi susunya sebagai panduan, nah karena ada infeksi bisa bergeser nih si pertumbuhan gigi tetapnya. Jadi nantinya, giginya menjadi berjejal misalnya. Nanti kalau giginya nggak rapih juga kan ngaruh juga tuh ke fungsi pengunyahannya jadi nggak optimal juga gitu. Jadi efeknya bisa, dampaknya bisa panjang, seperti itu. Oke. Ternyata sangat amat berpengaruh terhadap yang lain ya, Dok. Iya, Jadi orang tua benar-benar harus dijaga kesehatan gigi anak supaya pertumbuhan anak juga optimal gitu ya, Dok, iya, ya? betul. Lalu Dok, tolong dong Dokter Tia kasih Mhm, informasi ke kita nih, mhm, apa aja yang kita bisa lakukan sebagai moms mhm, dan dads, apa aja yang bisa kita lakukan supaya kesehatan gigi anak terjaga, bebas dari infeksi, mhm. agar anak bisa tumbuh optimal gitu, Ya. Dok? Nah, jadi upaya moms and dad yang bisa dilakukan itu, yang pertama nih ya, yang pertama itu mulai menjaga kebersihan, gigi dan rongga mulutnya. Caranya gimana? Cara yang paling, mudah didapat ya, mudah dilakukan itu sebenarnya yaitu dengan sikat gigi. Nah, sikat giginya itu Eee, harus menggunakan pasta gigi yang ada fluoride-nya gitu. Kenapa harus ada fluoride? Karena di fluoride ini, dia bisa memperkuat struktur gigi. Jadi itu, lumayan bisa menekan resiko terjadinya karies atau gigi berlubang, seperti itu. Nah, kadang ada beberapa orang tua yang concern dengan, "Ini gimana Dok kalau fluoride-nya atau pasta giginya tertelan gitu, aman atau tidak?" Gitu. Nah, jadi sebenarnya selama takarannya sesuai, itu aman, sesuai dengan bahkan, ada rekomendasi internasional yang memang mewajibkan kalau sikat gigi itu harus dengan pasta gigi yang ada fluoride-nya. Oh ya sebelumnya belum dijelaskan juga. Nah, jadi kapan dimulai sikat gigi itu? Nah, sikat gigi itu sebenarnya harus sudah dimulai dari saat gigi itu pertama kali muncul gitu. Jadi harus sudah mulai dibiasakan. Jadi nggak harus menunggu gigi banyak dulu baru dimulai sikat giginya. Bahkan, sebelum gigi keluar pun sebenarnya harus diperkenalkan membersihkan area rongga mulut saat, bayi masih kan ASI nih, minum ASI ya gitu, giginya belum tumbuh nih, tapi tetap kita harus membersihkan area rongga mulutnya. Setiap habis minum ASI, misalnya minum susu, nah kita bersihkan boleh dengan kasa yang lembab gitu, area, rongga mulutnya, gusi-gusinya, misalnya giginya belum tumbuh nih, gusinya kita bersihkan, lidahnya kita bersihkan gitu. Nah, fungsinya apa? Itu untuk, membiasakan si bayinya itu untuk dibersihkan area rongga mulutnya dan juga melatih, ini ya, apa, otot-otot di bibir gitu. Jadi saat sudah waktunya anak ini wajib untuk sikat gigi, nah dia tuh udah istilahnya udah terbiasa gitu. Jadi udah ada, pendahuluan dulu nih gitu. Kadang karena di anak-anak banyak yang, terlambat dimulai sikat giginya. Orang tua baru ngeh mulai sikat giginya tuh pas saat giginya udah mulai banyak. Nah, kalau terlambat seperti itu ada beberapa kasus anak-anak nih, mual ya. Jadi kayak gampang enekan gitu loh, kayak baru disikat giginya masuk benda asing kan gitu. Nah dia, nolak, nggak mau karena tadi ngerasa enek atau nggak nyaman dengan sikat gigi. Jadi itu tadi fungsinya, area rongga mulut mulai dibersihkan sejak bayi, sejak dini ya, itu jadi untuk membiasakan juga gitu, rutinitas menyikat gigi gitu. Nah jadi tadi sikat gigi,
dengan sikat yang ada bulunya itu bisa dimulai saat gigi pertama muncul, saat gigi pertama tumbuh, itu udah harus dimulai sikat gigi, gitu ya. Nah, selain sikat gigi tadi, nah kita juga harus mengatur pola makan sehat itu untuk kesehatan gigi dan tumbuh kembang anaknya juga tentunya, gitu ya. Jadi kalau bisa anak-anak nih harus dikurang-kurangin makanan dan minuman yang manis dan banyak banyak mengandung gula dan karbohidrat juga, gitu. Nah, ini untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri. Jadi kalau ketemu di dalam gigi nih ya, dalam rongga mulut ada banyak gula gitu ya. Nah, seneng tuh bakteri kuman-kumannya gitu. Jadi langsung klop nih. Jadi langsung menyebabkan si struktur giginya jadi lemah gitu. Yang tadinya kuat jadi lemah gitu. Jadi itu jadi gampang kropos. Nah, di saat kondisi itu saat kondisi lemah itu tadi si giginya, nah masuklah fluoride saat kita sikat Oke. gigi. Jadi nggak jadi lemah. Itulah fungsinya tadi sikat gigi gitu ya. Jadi sikat gigi ini sebenarnya wajib banget gitu. Nah, selain tadi ya sikat gigi, terus udah gitu menjaga pola makan, makan yang sehat-sehat. Nah, terakhir juga jangan lupa kita harus mulai merutinkan anaknya untuk kontrol ke dokter gigi. Nah, Oke. itu minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, kapan boleh dimulai nih anak-anak untuk kontrol ke dokter gigi? Nah, sebenarnya itu udah bisa dimulai untuk cek ke dokter gigi itu umur 1 tahun atau saat gigi pertama tumbuh gitu. Oke. Itu gunanya apa, kok giginya baru sedikit Dok gitu. Jadi sebenarnya untuk membiasakan juga ke anak-anaknya perkenalan ke dokter gigi, terus udah gitu nanti kita dari dokter gigi juga menjelaskan cara membersihkan area rongga mulut dan giginya, dan sekalian juga menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan gigi pada orang tua gitu. Jadi tadi 6 bulan sekali ya. Bener, jadi jangan sampai pas lagi ada keluhan baru datang gitu ya, Dok, ya. Betul, iya. Anak-anak udah meraung-raung Udah aja takut nanti. duluan, heeh. Jadi kalau anak-anak datang dalam keadaan gigi sakit, ini PR untuk dokter giginya juga karena penanganannya lebih kompleks, lebih susah gitu, dan high cost juga sebenarnya Iya, ya kan? buat orang Ya tua kan? juga jadi Nah, deg-degan bermasalah. kan pas mau bayar ke dokter gigi istilahnya gitu. Jadi preventif itu penting banget, mencegah lebih baik gitu ya daripada mengobati gitu. Jadi jangan sampai nunggu giginya sakit dulu baru dibawa ke dokter gigi. Jadi sebelum sakit, nah bolehlah cek giginya ke dokter gigi gitu. Jadi kalau ada yang lubangnya masih kecil-kecil, nah itu masih enak tuh dikerjainnya gitu, ditambal giginya. Tapi kalau udah mulai ada sakit, bahkan udah sampai ada riwayat bengkak, abses, nah itu lebih kompleks pengerjaannya. Lebih kompleks buat dokter, lebih kompleks kompleks buat orang orang tua, tua, buat anaknya anak pun juga tersiksa gitu ya. tersiksa, iya. Jadi bener-bener sebagai orang tua harus membantu anaknya bisa membersihkan gigi dan mulut dari newborn bahkan. Jadi Ya. kalau enggak nanti panjang urusannya, dari urusan sakitnya sampai urusan dompetnya Betul. kompleks. Iya. Jadi benar-benar harus dijaga gitu ya, Dok. Iya, betul. Dok, mungkin bisa tolong dijelaskan nggak, Dok, cara sikat gigi? Boleh tolong diajarin buat Oh, sobat iya. sehat semua? Nah, iya, jadi kadang-kadang nih memang sering kelewat nih ya cara sikat gigi yang benar itu gimana gitu. Banyak sekali orang tua yang sikat giginya udah rajin Dok gitu, tapi ternyata pas dilihat giginya masih banyak yang berlubang gitu. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya itu kalau sikat gigi, semua permukaan gigi harus kena gitu ya. Nah, kalau di anak-anak ini kelihatan ya. Nah, ini model gigi ya contohnya. Nah, kalau di anak-anak itu ya supaya nggak ribet, ini kita cara menyikat giginya pertama aku bilang I dulu nih. Bilang I dalam posisi gigi yang mengatup. Nah, kemudian ini gerakannya kita membulat seperti ini ya. Boleh dari depan dulu seperti ini. Kemudian pindah ke samping kiri ke belakang ya. Nah, kemudian pindah lagi ke samping kanan belakang. Nah, ini gerakannya membulat ya. Sebenarnya sih prinsipnya itu sikat gigi harusnya arahnya dari gusi ke gigi seperti ini. Cuma kadang kalau di anak-anak agak susah ya, agak ribet. Jadi yang memudahkan itu kita bikin bulat-bulat seperti ini. Gitu ya. Jadi supaya kena. Jadi jangan kayak gini ya, gerakannya jangan apa ini? Horizontal. Jangan kayak gini ya, kiri kanan karena ini area yang perbatasan antara gusi sama gigi suka nggak kena gitu. Jadi harus gerakannya memutar seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian dalamnya setelah anaknya disuruh bilang A,
Nah, ini area permukaan kunyah gigi. Gerakannya boleh maju mundur seperti ini. Gitu ya. Kiri, terus kanan, bawah dulu, terus boleh yang atas seperti ini. Ya. Nah, kemudian jangan lupa area yang depannya seperti ini. Mencungkil seperti ini ya, dari gusi ke gigi arahnya. Nah, ini boleh pindah ke dalam seperti ini, dari gusi ke gigi. Nah, ini juga. Nah, muter lagi ke yang bawah. Nah, dari gusi ke gigi seperti ini. Nah, jadi udah kena semua. Nah, jadi kalau bisa untuk moms and dads, anak-anaknya tetap dibantu untuk sikat gigi ya. Kalau aku patokannya sampai anaknya bisa mengikat tali sepatu sendiri. Nah, itu baru bisa dilepas untuk menyikat gigi sendiri. Tapi kalau belum bisa, walaupun anaknya minta sendiri nggak apa-apa, dikasih kesempatan untuk sikat gigi sendiri, tapi kemudian kita lihat lagi, kita bantu lagi, dibersihkan lagi gitu sampai bisa dilepas kalau anaknya udah bisa ikat tali sepatu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi moms and dads harus bantu anak-anaknya karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau bantu? Betul. Karena kalau dari cara sikat gigi salah juga akan bisa menimbulkan infeksi ya, Dok ya, Iya, karena betul. pembersihannya kurang baik ya. Iya. Jadi benar-benar moms and dads pelajari cara sikat gigi, ajari anaknya, dibantu sampai bersih sekali supaya bukan hanya giginya bersih tapi pertumbuhan anak bisa jadi optimal. Iya. Gitu. Baik, Dok. Topik hari ini sangat amat menarik tapi waktu ternyata sudah 30 menit kurang lebih ya. Sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih Sobat Sehat semua sudah mau menonton podcast ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di rscm.official dan juga follow Instagram Poli Gigi dan Mulut di poligigi.rscm. Lalu terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.